Pada pagi hari ini saya akan berbincang bersama dengan Mas Henry Widiantoro selaku Equity Analis Erdika Elite Sekuritas. Selamat pagi Mas Henry. Ini Mbak Prisa. Selamat pagi, terima kasih untuk waktunya pada pagi hari ini, momen-momen libur tapi Ya, menyiapkan waktu ya untuk pemirsa IDX Channel. Baik, indeks siap-siap. harga saham gabungan kemarin mengalami penguatan meskipun masih di angka cantik ya 6555, dan penutupan Ya. dari Wall Street ini mengalami penguatan jelang malam Natal gitu. Tapi tadi kita lihat update dari Asia, semoga sudah berbalik arah. Untuk Nikkei Jepang, Kospi Korea Selatan melemah. Ada peluang IHSG juga akan profit taking? Nah, kalau kita lihat ya Mbak ya, pola-pola transaksi di akhir menjelang libur seperti ini memang pasar akan sedikit relatif sepi di sini Mbak. Nah, di sini sebenarnya di bulan-bulan ini, di tanggal-tanggal segini, biasanya investor itu melakukan profit taking, mengamankan posisinya untuk liburan. Oleh karena itu wajar saja sebenarnya apabila kita lihat di beberapa bursa regional, itu ada aksi profit taking di situ Mbak, sebenarnya seperti itu. Nah, namun setelah ini kita nantikan sebenarnya di bulan Januarinya itu momentumnya bagaimana, apakah akan melanjutkan penguatan atau tidak setelah profit taking di bulan ini, karena memang biasanya ada kecenderungan Januari efek di bulan Januari di situ Mbak. Kendati kalau kita lihat memang sentimennya hari ini cukup bagus ya untuk hari ini Mbak ya. Namun sentimen profit taking yang cukup membayangi untuk pergerakan indeks hari ini sih Mbak. Indeks hari ini akan bergerak konsolidasi saja untuk hari ini menurut saya untuk IHSG. Oke, Mas Henry, bagaimana sih sebenarnya Hmm. market memandang varian Omicron ini setelah ada studi terbaru dari Inggris yang menyatakan bahwa ternyata untuk tingkat keparahan artinya bisa membuat seseorang dirawat di rumah sakit ternyata lebih rendah dibandingkan dengan varian Delta, yaitu sekitar 40-50% di bawah varian Delta. Artinya ini kan memberikan kelegaan setelah ketakutan yang bisa dikatakan cukup tinggi ya di pekan lalu, dan Inggris sendiri mengambil keputusan untuk memangkas waktu karantina dari sebelumnya 10 hari menjadi hanya 7 hari saja. Menurut Anda ini akan cukup menjadi apa ya, semacam booster dari market kita ke depan? Kalau kita lihat ini tentunya akan menjadi booster ya Mbak ya. Kita lihat resiko dari Omicron yang sebelumnya belum diketahui bagaimana risetnya tentang bagaimana dampak gejala dan sebagainya sudah terprice in pada pekan-pekan sebelumnya Mbak. Kita lihat minggu kemarin dan 2 minggu lalu market itu volatile sekali karena Omicron, baik di global maupun di regional. Nah, hasil riset yang kemarin dikeluarkan di Inggris ini saya rasa akan menjadi katalis yang benar-benar positif di Indonesia di sini, Mbak. Market akan lebih bergairah, akan menghindari ketakutan atau kewaspadaan terhadap varian Omicron ini yang berpotensi menjadikan market lebih volatile. Namun sekali lagi bahwasanya sentimen positif ini mungkin akan sedikit terhambat akibat adanya aksi profit taking di beberapa hari menjelang penutupan akhir tahun di sini Mbak, kita lihat. Oke, jadi sebenarnya yang diharapkan dari market itu adalah kepastian ya, karena waktu Omicron Ya, belum betul pasti sekali. tingkat keparahannya akan seperti apa, kemudian sudah cukup tinggi juga di Eropa, ternyata setelah ada rilis ini agak lega gitu ya, sebenarnya itu yang diharapkan dari market ya. Agak Oke, lega, betul. IDX Channel sudah Betul, merangkum betul. beberapa proyeksi dari analis dan juga banyak yang sudah mengeluarkan proyeksi IHSG akhir tahun, rata-rata kayaknya revisi. Beberapa sebulan yang lalu banyak yang optimis bisa ke 68 bahkan 6850, tetapi dari 4 analis yang saya kontak gitu ya, ternyata paling tinggi hanya di 6750 sejauh ini. Bagaimana tanggapan dari Erdika Elite Sekuritas? Betul Mbak. Kalau saya rasa juga kita sedikit mendowngrade target dari ISG yang waktu itu kita estimasikan 6750 hingga 6850 di situ. Nah, karena memang ada varian Omicron yang kemarin sempat menjadikan volatilitas market. Nah, namun kalau kita lihat hingga akhir tahun ini, kalau kita lihat ada tendensi bagi indeks mungkin akan bergerak konsolidasi menguat, kendati sedikit ada profit taking hingga akhir tahun ya. Dan 2 hari setelah bulan Januari itu ke level 6670 Mbak kalau kita lihat di sini. Tendensinya ISG level resisten maksud saya di level 6670-an di situ Mbak, hingga level resisten selanjutnya adalah 6710 di situ. Cukup pendek sebenarnya untuk target akhir tahun ini di tengah jam trading yang memang sudah terbatas.
Oke, masih ada peluang ke 80-an, 70-an sampai Mhm. dengan 6.700, tapi tidak terbatas hanya sampai penutupan di 2021 ya. Bisa saja itu Ya, tercapai di betul. Januari ya. Betul Mbak, betul Mbak, betul Mbak. Kita lihat volatilitas market memang sudah berjalan belakangan ini dan sekarang udah mulai ada oversold di sini, sedikit jenuh jual pada market yang mana ini Hmm. ada potensi terjadi akumulasi di tengah aksi profit taking market di situ Oke, Mbak. berarti Anda salah satu yang setuju dengan MNC Sekuritas tadi, kemudian Indo Premier Sekuritas, kemudian Hmm. Sukor Sekuritas dan juga Mirai Aset Sekuritas yang menyatakan bahwa agak sulit untuk ke 68 ya dalam waktu dekat. Ya, Mungkin Januari itu bisa betul. tercapai tetapi bertahap ya. Ya, betul sekali Oke, Mbak. Kita lihat di situ. kita cross check saham pilihan Anda. Dapat Anda saksikan selengkapnya di layar pemirsa, ada 3 ya, yaitu Arto yang direkomendasikan dengan support 16.875, resisten 18.400. Kemudian Astra International Trading Buy, support 5.625, resisten di 5.875. Kemudian juga Trading Buy EMTK, support 2.180, resisten 2.410. Oke, Mas Henry, Arto dan EMTK ini adalah beberapa dua saham ya yang menjadi bintang memang belakangan ini. Arto bahkan kenaikannya sudah cukup signifikan. Ini untuk jangka pendek atau jangka berapa lama? Nah, kalau kita lihat jangka panjangnya sebenarnya Mbak ya, kita lihat dari segi bisnis dan perspektif teknikalnya. Kita lihat dari bisnis cukup oke, kendati memang laporan keuangannya belum cukup impresif ya. Namun ada sesuatu di balik itu yang cukup menarik. Nah, kalau kita lihat time frame yang kita buat di sini untuk Arto adalah jangka menengah di sini Mbak. Kita lihat, kita view mungkin bisa hingga Januari terlebih dahulu hingga akhir Januari target pertamanya situ untuk Arto itu sendiri Mbak. Strateginya buy on weakness dengan skenario teknikal yang cukup menarik di level 18.400 hingga level 19.500 jangka menengahnya. Jangka panjangnya kita tarik ke belakang karena ada pola inverted head and shoulder di sini. Ada potensi bagi Arto akan menguji level resisten 22.700. Jadi hingga setahun ke depan Mbak untuk Arto itu sendiri. Jadi meskipun kenaikannya sudah cukup signifikan, year to date-nya saja sudah naik 355%, masih ada peluang untuk ke 20.000 ya di tahun 2022 mendatang. Apa sih yang Yap. menarik dari Arto selain memang ya bank digital? Betul sekali. Nah, kita lihat apa yang menarik dari Arto ya. Arto kalau kita lihat udah seperti halnya BCA dari perspektif volume ya dan sebagainya ya Mbak ya. Kita lihat selain itu asing dan aset manajemen, kalau kita lihat banyak sekali yang memburu bank-bank digital ini. Kita lihat porsi Arto saat ini deh untuk apa namanya yang kepemilikan Arto yang ada di institusi saat ini. Kita lihat, kita ambil data terakhir kemarin bahwasanya Arto itu mayoritas dimiliki oleh asing yang mana menggerakkan ISG itu kurang lebih hampir 11% di sini Mbak. Nggak jauh beda daripada BBRI, Telkom dan BBCA. BBCA 20% memang. Namun di sini kalau kita lihat untuk newcomers seperti Arto di sini yang mempengaruhi pergerakan ISG ini cukup besar kalau kita lihat 10% Mbak kalau kita lihat. Oke, jadi tren dari Arto ini masih bullish ya? Atau saat Ya, betul ini sekali. oke, masih bullish, tapi Anda lebih sarankan belinya tuh di harga bawah ya, jangan masuk di Iya, betul. 17.650 closing kemarin, Betul sekali. tapi support dekat-dekat 6875, cicil beli, ada resisten target terdekat 18.400. Iya. Kalau Anda mau tahan agak lama gitu ya, setahun, mungkin ada peluang ke 20.000 lagi ya untuk Arto. Ya, betul sekali. Kalau kita lihat cukup optimis untuk Arto. Oke, Bang Jago masih direkomendasikan. Kemudian tadi ada EMTK. Seberapa menarik sih EMTK? Kalau MTech yang Mbak, kita lihat dari perspektif ini apa namanya historik belakang di akuisisi rumah sakit dan sebagainya, ini mempunyai proyeksi yang cukup bagus sebenarnya untuk MTech. Di tengah pandemi ini emiten-emiten basis digital itu sangat termakan momentumnya di sini. Nah, selepas dari itu kita lihat dari perspektif teknikal Mbak, bahwasanya MTech kalau kita lihat ada pola ada pattern, maksudnya pattern cup and handle di sini, di mana apabila cap handle ini terjadi break kan, dan kita lihat sudah terjadi breakout ya, ada potensi sebenarnya untuk jangka menengah hingga panjangnya untuk MTech ada potensi ke level 2690.
2.690 di mana sekarang berada pada level 2.280 untuk jangka menengahnya. Dan jangka panjangnya kalau kita lihat ada potensi hingga menuju level resisten 3.400 untuk MTEK. Namun sekali lagi bahwasanya strategi yang digunakan untuk MTEK adalah baik ketika terjadi break 2.410 di sini. Itu konfirmasi apabila langsung mengalami penguatan dan jadi breakout. Namun apabila tidak terjadi breakout di 2.410, saya sarankan untuk buy on weakness saja di level kurang lebih 2.090 atau 2.100 untuk MTEK itu sendiri, Mbak. Oke, beli di harga bawah ada peluang dia akan turun dulu karena kenaikannya juga sudah cukup signifikan dalam 1 bulan ini, naik hampir 23% ya. Masih ada peluang terdekat ke 2.410, kemudian target agak menengah 2.600. Supportnya di 2180, direkomendasikan buy on weakness ya. Oke, Mas Henry, masih ada satu tadi ya rekomendasi Anda untuk Astra International, support 5625, resisten di 5875. Seberapa menarik mencermati big caps Astra? Baik, kalau kita lihat Astra ya, Astra sekarang tepat sekali sudah pada level supportnya sebenarnya untuk Astra, di mana sekarang berada pada level support 5.625. Harga saat ini adalah di level 5.725. Nah, bagaimana tendensinya Astra apabila Astra mampu bertahan di atas level 5.625? Kita lihat volume akumulasi dari asing lumayan cukup besar untuk Astra International dan pengaruh terhadap cap atau bobot IHSG juga cukup besar. Kita ada estimasi untuk Astra International potensi ke level 5875 hingga level 6.025 untuk Astra International sebenarnya, Mbak, di sini. Oke, Astra ini kan kalau kita lihat dari pergerakan di Desember, kemudian ya sejak akhir November tampaknya lebih banyak bergerak di teritori negatif ya. Betul. Apa yang Anda lihat di 2022 untuk Astra sehingga masuk dalam satu rekomendasi Anda selain Arto dan MTEK tadi? Kalau kita lihat untuk Astra International hingga tahun 2022 ya, ada proyeksi bahwasanya insentif dari PPN untuk penjualan mobil itu masih cukup besar. Terus kita lihat data yang terbaru dari penjualan motor atau mobil di sini yang meningkat cukup signifikan, dan kita lihat estimasi dari full year tahun 2021 udah terjadi pertumbuhan bagi Astra International dari sisi laba bersihnya jika dibandingkan dengan periode tahun lalu, tahun 2020 ketika pandemi itu berlangsung di situ, Mbak. Oke, kalau ngomongin soal insentif kan tahun depan rencananya insentif properti juga dilanjutkan dan insentif untuk sektor lain. Nah, apa yang membuat otomotif tetap menjadi pilihan Anda? Apakah 2022 penjualan akan jauh lebih baik dibandingkan dengan sektor lain, properti misalnya, sehingga Anda lebih concern ke Astra? Karena kita di sini, Mbak, bahwasanya yang menjadi kendala di di saat terjadi pembatasan sosial adalah mobilitas, Mbak, di sini. Mobilitas dibatasi, di mana ketika mobilitas dibatasi, permintaan akan suatu berkaitan dengan mobilitas seperti transportasi, baik mobil atau motor, itu juga akan terhambat. Nah, kalau kita lihat ke depannya dengan adanya vaksin booster dan kemudian ada temuan obat dari Inggris di mana itu bisa mengurangi efek samping dari COVID-19, di sini akan menjadi katalis positif bahwasanya ini potensi akan pemerintah akan mengurangi pembatasan sosial yang sudah diberikan kemarin. Nah, kedepannya adalah ketika ini di pembatasan sosial mulai dikurangi oleh pemerintah, permintaan akan yang namanya mobil dan motor ini akan meningkat juga di sini. Nah, daya beli masyarakat sudah membaik ini juga menjadi salah satu bagian dari alasan kenapa Astra International itu cukup menarik di sini, Mbak. Oke. Baik, itu dia ya alasan kenapa Astra menurut Anda masih cukup oke untuk dicermati. Baik, ada Arto atau Bang Jago, Astra International, dan juga MTEK ya. Itu tiga yang menjadi concern Anda.